Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri datangi lokasi tanah longsor di RT 35 Jalan Gunung Pegat Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong bersama OPD terkait. Linda, ibu 3 orang anak salah satu warga yang rumahnya terdampak paling parah. Terlihat dari luar, terbelah 2 dan penuh retakan tanah di dalam. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Kejadian ini berawal dari hujan deras sekitar pukul 23 WITA sampai siang, sehingga menyebabkan air masuk ke dalam rumah. Dalam wawancaranya, Bupati Aulia mengatakan dirinya sudah membaca surat yang dilayangkan oleh warga. Setelah dicek lapangan, Aulia memastikan kondisi rumah memang tidak layak huni dan perlu penanganan segera serta penghuni pun harus direlokasi ke tempat lain. Mengenai relokasi, Dinas Perumahan dan Permukiman Perkim rencananya sudah menyiapkan lahan seluas 1,3 hektar di area belakang RSUD AM Parikesit yang diperuntukkan bagi warga di sepanjang sungai Desa Teluk dalam Tenggarong seberang. Ditambahkan Aulia, Pemkab Kukar tidak akan tinggal diam dalam menghadapi bencana yang dialami warga seperti sekarang. Pemkab akan terus mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat terutama dalam memberikan tempat yang layak dan aman untuk dihuni. Terdapat 7 rumah yang terdampak longsor di kawasan Gunung Pegat, 5 diantaranya dalam kondisi rusak berat. Ya, peninjauan hari ini kita melihat rumah yang terkena dampak longsor. Itu ibu ada ngirim surat ke kami, pakai tulis tangan, sihan. Jadi beliau tuh kisah terkait saya ini janda dengan anak 3, kalau nggak salah anak beliau kena dampak longsor dan berharap saya bisa menjenguk lah menengok beliau. Sudah kami lapor Pak RT memang sudah tahu sebelumnya. Jadi PRT sudah tahu sebelumnya, PRT lihat dan PRT yang berkisah dengan kami memang kondisi rumahnya rusak parah. Jadi makanya kita melihat hari ini bahwa kode terkait dan dari kejadian ini teman-teman sekalian kita belajar bahwa menangani bencana itu tidak seperti menangani pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran kan kita memadamkan api, ada apinya dulu baru kita padamkan. Tapi kalau bencana ini harus buat dimitigasi. Kita mitigasi dulu, mitigasi kemungkinan terjadi bencana. Nah, kita lakukan proses penanganan sebelum terjadi bencana. Jadi tadi makanya kita ada kawan-kawan dari Pak Kadis BPBD, Pak Sidarto Aji, beliau sudah paham dengan maunya kami. Nah, kita buat kita memitigasi bencana-bencana yang ada di Kutai Kartanegara, itu bencana-bencana yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi sehingga nanti dari buku mitigasi bencana itu OPD teknis itu akan mempersiapkan apa-apa yang harus dilakukan sehingga pun misalnya terjadi bencana itu tidak sampai menimbulkan kerusakan seperti sekarang. Rencana akan direlokasi? Relokasinya ini kita masih lihat karena rencana relokasi ini kan ada beberapa yang kita relokasi. Nah, tadi dari Perkim menyampaikan bahwa mereka sudah ada perencanaan relokasi untuk penduduk yang di dekat rumah sakit, itu belakang depan rumah sakit itu pindah ke belakang rumah sakit, yang pintu masuk rumah sakit tuh yang dari itu dipindah ke belakang rumah sakit karena sudah ada di sana lahan 1,3 hektar. Nah, kalau memang bisa memungkinkan kita pindah ke sana, mungkin kita lihat ke sana. Nah, tetapi saya mendorong PU dan Perkim untuk mempersiapkan lahan, untuk kita persiapkan lahan dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga untuk mempersiapkan lahan untuk pembangunan rumah layak untuk proses-proses relokasi. Kalau di perumahan itu, kalau kita bangun rumah layak huni, kalau misalnya 1 hektar itu bisa bangun sekitar 45 sampai 60 rumah 1 hektarnya. Jadi kalau 1,3 itu ya anggaplah kita bisa bangun estimasinya antara 50 sampai 90 rumah. Mudah-mudahan bisa kita alokasi juga untuk ibu ini di sana biar bisa cepat. Kapan mulainya? Kapan kita sudah bangun katanya? Sudah bangun. Sudah bangun. Hari tahun ini mereka pembebasan lahan, tahun depan sudah bangun. Rencananya di sini berapa yang direlokasi? 1 aja sudah. Yang lain nanti kita tinjau. Kalau rumahnya rusak-rusak ringan nanti kita bantu. Ada 10 kabarnya. 10 rumah. Iya, iya. Tapi yang parah itu yang 1 itu tadi. Berarti diperkirakan tahun depan, Pak? Kita perkirakan tahun depan. Karena kan kalau bangun rumah ini kan tidak bisa cepat ya, tidak bisa cepat karena kalau namanya bangunan ya tahapannya itu harus kita siapkan perencanaan sekaligus kita bebaskan lahannya, tahun depan kita bangun rumah. Pak, ini kan sambil menunggu
proses relokasi. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pemkot untuk membantu keluarga terdampak? Kita bantu kebutuhan dasar. Teman-teman dinas sosial kabarnya sudah bergerak untuk membantu. Dan saya mengapresiasi di sini mulai dari camat, utamanya Pak Lurah, itu sama Pak RT itu aktif. Nah ini yang kita harapkan, prototipe seperti ini yang kita harapkan yang terjadi di seluruh Kabupaten Kukar. Gitu. Artinya ketua RT-nya aktif untuk memperjuangkan warganya, lurahnya juga aktif. Gitu. Itu kita di level mengambil kebijakan agak sedikit tenang kalau seandainya tatanan pemerintahan yang terbangun seperti ini. Jadi kita terima update-nya langsung dari teman-teman yang ada di lapangan. Bagian Prokom Setkap Kukar, tim dokumentasi pimpinan, melaporkan.